wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi statistika. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Mukini. Saya akan menjelaskan materi desil, persentil, dan kuartil. Nama saya Sri Wahyuni Antu. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, notasi penjumlahan, yang kedua, distribusi frekuensi. Nama saya Winnie Firtina Ali. Saya akan menjelaskan tentang materi standar deviasi dan yang kedua mean, median, dan modus. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Antu. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika tentang notasi penjumlahan. Ada yang tahu notasi penjumlahan itu apa? Ya, notasi penjumlahan biasa disebut notasi sigma. Notasi sigma ditulis dengan lambang seperti ini. Tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Misalkan nilai ujian matematika 6 orang siswa adalah 7, 9, 10, 8, 7, 8,5. Dalam hal ini dapat disebut variabelnya misalkan X sehingga dapat X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 10, X4 sama dengan 8, X5 sama dengan 7, dan X6 sama dengan 8,5. Sedangkan notasi yang digunakan untuk menyatakan jumlah nilai ujian matematika adalah sigma xi, i sama dengan 1 sampai dengan 6. Artinya, jumlah dari hasil ujian matematika siswa adalah sigma xi, i sama dengan 1 sampai 6. Jadi, sama dengan x1 tambah x2 tambah X3, tambah X4, tambah X5, tambah X6. Kenapa sampai X6? Karena di sini dia 1 sampai 6. Jadi X1-nya 7, X2-nya 9, X3-nya 10, X4-nya 8, X5-nya 7, dan X6-nya 8,5. Terus dijumlahkan 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8,5, hasilnya 49,5. Secara umum, jika ada N nilai dijumlahkan, maka sigma xi, i sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah sampai dengan Xn. Dengan cara yang sama dapat dituliskan sigma xi pangkat 2 i sama dengan 1 sampai dengan 4 sama dengan xi pangkat 2 sama dengan x1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah X3 pangkat 2 tambah X4 pangkat 2. Selanjutnya sigma xi, yi, i sama dengan 1 sampai dengan 4 sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2 ditambah X3 Y3 tambah X4. Oke, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, maka hitunglah yang pertama sigma xi, i sama dengan 1 sampai 3. Yang kedua sigma 2xi pangkat 2 i sama dengan 1 sampai dengan 3. Yang ketiga
sigma dalam kurung XI kurang 1 balas kurung I sama dengan 1 sampai dengan 3. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama, yang ke-1. Sigma XI I sama dengan 1 sampai 3. Jadi sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Kenapa sampai X3? Karena di sini I sama dengan 1 disampai dengan 3. Jadi X1-nya 2 ditambah X2-nya 4, X3-nya 6. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 hasilnya 12. Selanjutnya soal nomor 2. Sigma 2XI dipangkat 2 dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. Sama dengan 2X1 dipangkat 2 tambah 2X2 dipangkat 2 tambah 2X3 dipangkat 2. Sama dengan 2 di dalam kurung 1 pangkat 2. Ditambah 2 di dalam kurung 4 pangkat 2. Ditambah 2 dalam kurung 6 dipangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 1 hasilnya 1. Dikali 2 jadi 2. Tambah 4 kali 4 hasilnya 16. Dikali 2 jadi 32. Ditambah 6 kali 6 36 dikali 2 jadi 72. Hasilnya 2 tambah 32 tambah 72 hasilnya 106. Contoh soal yang ketiga yaitu sigma dalam kurung XI kurang 1 balas kurung I sama dengan 1 sampai dengan 3. Sama dengan X1 dikurang 1 balas kurung tambah X2 dikurang 1 balas kurung tambah X3 kurang 1 balas kurung. Hasilnya sama dengan 2 kurang 1 tambah 4 kurang 1 tambah 6 kurang 1. Jadi hasilnya 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan hasilnya 9. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Yang pertama, jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 3, Y3 sama dengan 5. Maka hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 XI YI. Jadi cara pengerjaannya yaitu X1 Y1 ditambah X2 Y2 ditambah X3 Y3. X1-nya di sini 2, Y1-nya 1, jadi 2 kali 1. Ditambah X2-nya jadi 4, Y2-nya 3, jadi 4 kali 3. X3-nya 6, Y3-nya 5, jadi 6 kali 5. Hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2, 4 kali 3 sama dengan 12, 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi hasilnya 2 ditambah 12 tambah 30 hasilnya 44. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Ada yang tahu distribusi frekuensi itu apa? Ya, saya akan menjelaskannya. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Selanjutnya langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini terdiri dari yang pertama 1. Wawancara,
Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, angket atau fungsioner. Yang keempat, dokumentasi atau tercetak, tergambar, dan terekam. Langkah kedua yaitu menghitung rank. Untuk menghitung rank, maka data tersebut sebaiknya harus diurutkan dulu dari data terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Langkah yang ketiga yaitu membuat kategori kelas. Jumlah kelas rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K merupakan jumlah kelas, N adalah jumlah data. Langkah keempat, membuat interval kelas. Interval kelas di sini rumusnya yaitu nilai tertinggi kurang nilai terendah dibahagi jumlah kelas. Kemudian langkah kelima, melakukan penghitungan atau pengurutan setiap kelasnya. Oke, ini kira-kira 5 langkah dasar dalam membuat distribusi frekuensi. Sekarang kita masuk di contoh soal. Kita diberikan data menta tentang upah harian lepas dalam rupiah. Buatkan distribusi frekuensinya. Nah, ini dia data mentanya. Data ini merupakan data upah harian lepas dalam rupiah. Data ini belum diurutkan, maka langkah pertama yaitu menentukan rank. Rank dapat diartikan sebagai jarak antara data terkecil sampai terbesar, selisih antara data terbesar sampai terkecil. Rank atau disebut dengan R. Rumusnya yaitu data terbesar kurang data terkecil. Maka untuk menentukan rank, kumpulkan data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira data menta tadi yang sudah diurutkan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel ini. Di sini dapat kita lihat nilai tertingginya yaitu 175. Kemudian nilai terendahnya adalah 153. Maka rank yang dapat diperoleh adalah rumusnya yang menghitung rank yaitu data terbesar kurang data terkecil. Data terbesar di sini yaitu 175. Jadi 175 kurang data terkecil. Data terkecilnya yaitu 153. Jadi hasilnya yaitu 22. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan jumlah kelas atau disebut dengan K. Untuk menentukan jumlah kelas yaitu dengan rumus Turges yang formulasinya sebagai berikut. Jumlah kelas di sini rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N merupakan jumlah data yang memiliki 50 orang pegawai. Kenapa 50? Karena di data menta tadi ada 50 orang pegawai. Maka K-nya yaitu sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Log 50 di sini hasilnya yaitu 1,478. Jadi hasilnya diturunkan 1 tambah 3,3 log 50 hasilnya 1,478. Hasilnya yaitu 5,778. Dibulatkan menjadi 6 kelas. Langkah selanjutnya kita menentukan interval kelas atau I. Menghitung interval kelas dengan cara membagi rank dengan jumlah kelas. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh rank adalah 22, sedangkan jumlah kelas adalah 6. Maka interval kelas yaitu rumusnya R dibahagi K. R di sini yaitu 22, sedangkan K-nya yaitu 6. Jadi 22 dibahagi 6 hasilnya 3,67. Dibulatkan menjadi 4. Jadi dapat kita lihat interval kelas yaitu 4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kelas. Dalam menentukan kelas diharapkan semua data yang ada dapat masuk semuanya. Data terkecil harus masuk semuanya pada kelas pertama, dan data terbesar dapat masuk pada kelas terakhir. Dari soal di atas dapat dibuat interval-interval kelas sebagai berikut. Kelas 1
dimulai dengan 153. Mengingat interval kelasnya 4, maka kelas 2 dimulai dengan 157. Kenapa 157? Hasilnya yaitu 153 ditambah 4, jadi 157. Kemudian kelas 3 dimulai dengan 161. Selanjutnya kelas 4 dimulai dengan 165. Kemudian kelas 5 dimulai dengan 169. Kemudian kelas 6 dimulai dengan 173. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, menghitung frekuensi kelas. Menghitung frekuensi tiap-tiap kelas diartikan sebagai jumlah dari data yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing kelas. Selanjutnya, semua data pengamatan pada masing-masing kelas dihitung menggunakan sistem tali atau tanda miring. Frekuensi kelas adalah jumlah dari data yang diperoleh jika semua langkah dipenuhi. Maka dari soal di atas dapat dibuat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Tabel distribusinya sebagai berikut ini. Ini kira-kira tabel distribusi frekuensi upah harian 50 pegawai. Jadi di sini terlihat ada 6 kelas. Kelas pertama rentangnya adalah 153 sampai 156. Di sini ada 15 orang. Artinya di sini ada 15 orang karyawan mempunyai upah kisaran antara 153.000 sampai 156.000. Selanjutnya kelas 2. Kelas 2 di sini rentangnya adalah 157 sampai 160. Di sini ada 10 orang. Artinya di sini ada 10 orang karyawan mempunyai upah kisaran antara 157 sampai 160.000. Kemudian kelas 3. Kelas 3 rentangnya adalah 161 sampai 164. Di sini ada 3 orang. Artinya di sini ada 3 orang karyawan mempunyai upah kisaran antara 161.000 sampai 164.000. Kemudian kelas 4. Kelas 4 rentangnya adalah 165 sampai 168. Di sini ada 6 orang. Artinya ada 6 orang karyawan mempunyai upah kisaran 165.000 sampai 168.000. Kemudian kelas 5. Di kelas 5 rentangnya adalah 169 sampai 172. Di sini ada 11 orang. Artinya ada 11 orang karyawan yang mempunyai upah kisaran antara 169 sampai 172.000. Kemudian kelas 6. Kelas 6 rentangnya adalah 173 sampai 176. Di sini ada 5 orang. Artinya di sini ada 5 orang karyawan mempunyai upah kisaran antara 173.000 sampai 176.000. Jadi total semua upah harian pegawai yaitu 50 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Virgina Ali dengan NIM F014180029. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A2 semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Saya di sini akan menjelaskan 2 materi. Materi pertama yaitu tentang mean, median, dan modus, dan materi kedua tentang standar deviasi. Baik, langsung saja kepada materi pertama. Yang pertama kita akan bahas yaitu mean, median, dan modus. Nah, dalam statistika dikenal adanya ukuran pemusatan data. Berapa ukuran pemusatan data yang perlu diketahui? Yaitu ada 3. Yang pertama mean, median, dan modus. Pertama kita akan membahas tentang mean.
Min merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Dengan rumus seperti ini. Menggunakan rumus seperti ini, X bar sama dengan XI tambah X2 tambah X per N. Diketahui, X bar ini adalah rata-rata, kemudian sigma adalah jumlah seluruh nilai data, dan N adalah jumlah seluruh frekuensi atau jumlah seluruh data. Seperti contoh berikut. Nah, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas. Nah, kita bisa mengambil sampel misalnya sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ada 10. Jadi, sudah kita ketahui bahwa jumlah data itu ada 10. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. 1/10 atau di sini ditulis 1/n. 1/n ini artinya n ini artinya banyaknya data. Kemudian kita langsung saja masukkan data ini ke sini. Kita jumlahkan 172 sampai dengan 170. Yang diumpamakan dengan XI, X2, X3 sampai dengan X10. Nah, setelah ini sudah terjumlah atau kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan keseluruhan data ini, kita bagi dengan banyaknya data. Kita sudah ketahui bahwa banyak data yaitu ada 10. Jadi, jumlah dari X1 sampai X10 memperoleh data 1701. Nah, 1701 kita bagi dengan 10 menghasilkan 170,1. Nah, jadi rata-rata tinggi badan di atas yaitu 170,1. Selanjutnya, kita akan membahas median. Selanjutnya, kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, kalau soal median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya seperti ini. Jika nilai matematika 5 orang mahasiswa adalah 80, 70, 86, 90, dan 95. Nah, kita urutkan dari data yang terkecil, dari 70, 80, hingga 92. Nah, persoalannya, jika kita menemukan data ganjil, maka kita langsung bisa menentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya di sini, kalau data ganjil yaitu yang ada di tengah, jadi 86. Kita langsung bisa menentukan nilai tengahnya. Sedangkan kalau kita menemukan data genap, misalnya panjang baku dari 6 ekor ikan diambil secara acak dari sebuah kolam adalah ada 15, 6, 9, 7, 11, 13 cm. Nah, kita susun data tersebut dari yang terkecil dulu, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, kita langsung bisa menentukan. Nah, karena ini data genap, maka ada 2 nilai yang ada di tengah, yaitu 9 dan 11. Bagaimana kita menentukan nilai tengahnya kalau ada 2 seperti ini? Nah, caranya kita tambahkan saja 9 ditambah 11 sama dengan 20. 9 tambah 11 per 2.
Nah, angka 2 ini dapat dari mana? Didapat dari 9 dan 11, karena ini ada 2 angka, jadi kita dibagi dengan 2. 9 tambah 11 hasilnya 20 per 2. Jadi menghasilkan 10. 20 bagi 2 adalah 10 cm. Jadi mediannya kalau mendapati data genap, jadi mediannya yaitu 10 cm. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modus. Modus ini adalah data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul dan nilai frekuensi paling tinggi. Caranya sangat gampang bila mencari modus pada data tunggal. Seperti ini. Karena modus ini yaitu nilai yang paling tinggi, yang sering muncul, yang banyak muncul. Jadi kita langsung bisa menentukan tanpa harus ribet lagi menentukan nilai. Di sini ada tinggi badan siswa, ada 175, 172, hingga 172. Nah, tentukan modus dari data tinggi badan tersebut. Nah, untuk mencari modus dari data tersebut, tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul. Dan dari data nilai ini, sudah kita ketahui bahwa data yang sering muncul ini yakni adalah angka 175. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi langsung kita bisa tentukan. Kita tidak perlu lagi menggunakan rumus apapun. Langsung kita bisa lihat dengan mata, dengan secara langsung bahwa oh, nilai yang sering muncul ini. Jadi itu adalah modusnya. Karena nilai yang sering muncul 175, maka modus dari data ini adalah 175. Nah, teman-teman, itulah hasil penjelasan dari saya tentang min, median, dan modus. Selanjutnya saya akan membahas tentang standar deviasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varian dan standar deviasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu varian. Varian adalah ukuran variansi yang menunjukkan beberapa jauh data tersebar dari min atau rata-ratanya. Nah, rumus dari varian data tunggal. Kita menggunakan rumus ini. Sigma pangkat 2 sama dengan 1/n sigma xi kurang nu pangkat 2, di mana i sama dengan 1 sampai n. Dengan contoh sebagai berikut. Nah, diketahui data sebagai berikut. 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, yang pertama kalau kita menentukan varian populasi, yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya dulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video tadi tentang mencari rata-rata. Mencari rata-rata yaitu kita jumlahkan seluruh data dan kita jumlah dengan seluruh data yang ada. Di sini sudah ada datanya. 6, 7, 8, 8, 9, sampai 10. Kemudian kita bagi dengan 6. 6 dapat dari mana? 6 yaitu kita dapat dari banyaknya data. Ini ada 6 data. Nah, setelah kita menjumlahkan seluruh data menghasilkan 48. Kemudian kita bagi dengan 6, maka hasilnya yaitu 8. Selanjutnya kalau kita sudah menentukan rata-ratanya, kita akan menentukan mencari varian populasi. Nah, dengan menggunakan rumus ini. Kita tinggal memasukkan saja, di sini sudah ada rumusnya. Kita tinggal memasukkan saja nilai xi-nya. Xi sampai dengan x6, karena kita
banyaknya data ada 6, jadi XI sampai dengan 6, kemudian kita XI kurang new pangkat 2. New ini artinya rata-rata, jadi kita kurangkan dengan new. Kita kurangkan dengan rata-rata yang ada. Rata-rata yang ada yaitu ada 8 kan, rata-rata yang sudah kita ketahui. Nah, kita langsung saja masukkan angkanya 6 XI 6, kemudian 7 kurang 8 pangkat 2, 8 kurang 8 pangkat 2 sampai dengan 10 kurang 8 pangkat 2. Kemudian kita bagi dengan 6. 6 sudah kita ketahui bahwa per n. Kita kurang dengan n. N ini adalah banyak data. Jadi kita kurangkan saja. Kita masukkan nilai XI-nya, saya ulangi lagi, kita masukkan nilai XI-nya, kemudian kita kurang dengan new rata-ratanya. Nilai XI kita sudah ketahui tadi, kalau nilai rata-ratanya juga kita sudah ketahui, jadi kita langsung masukkan saja. Gampang sekali ini, enggak? Kemudian kita bagi dengan jumlah data yang ada. Nah, ini menghasilkan 6 kurang 8 sama dengan min 2, 7 kurang 8 sama dengan min 1, 8 kurang 8, 0. Kalau misalnya tidak ada ini, tetap kita tulis 0. Sama dengan 8 kurang 8, 0. 9 kurang 8, 1. 10 kurang 8, 2. Kita bagi lagi dengan 6 jumlah data. Nah, ini sudah menghasilkan. Kemudian kita kali. 2 kali 2, 4. Min 1 kali min 1 itu kita kasih kalikan saja. Menghasilkan ini angkanya, nilainya. Kemudian kita bagi dengan 6 lagi jumlah data. Setelah kita mengetahui angka penjumlahan dari ini, dari 4 sampai dengan 4 ini, yaitu 10, kemudian kita bagi dengan 6. Sama dengan 10 bagi 6 sama dengan 1,67. Jadi, varian populasi dari data di atas yaitu 1,67. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar deviasi atau kita bisa ketahui dengan kata simpangan baku. Nah, standar deviasi adalah sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel, serta beberapa titik data individu ke min rata-rata nilai sampel. Nah, seperti tadi mencari varian, kita juga kalau mencari simpangan baku, kita juga menentukan terlebih dahulu yaitu rata-ratanya, nilai rata-rata dengan rumus seperti ini. Sigma akar pangkat seper n, di mana XI kurang new pangkat 2, I sama dengan 1 sampai n. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan data berikut. Nah, di sini kita sudah ada data. Datanya ini ada 7, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berapakah simpangan baku dari data di atas? Yang pertama kita cari dulu yaitu rata-ratanya. Seperti yang tadi, kita menjumlahkan seluruh datanya kemudian membagi dengan banyaknya data. Di sini sudah ada 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Kita bagi dengan 7 atau N. Empat sampai 3 ini mendapat hasil 35, kemudian per 7. Nah, 35 per 7 hasilnya yaitu 5. Jadi rata-rata di atas yaitu 5. Kita sudah mencari rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari selisih setiap data dengan rata-rata. Seperti tadi, kita masukkan nilai XI-nya 4, kemudian kita kurang dengan new. New itu adalah rata-rata.
Kemudian kita pangkat 2 sampai dengan 3. 4 kurang 5 pangkat 2, 6 kurang 5 pangkat 2, 8 kurang 5 pangkat 2, 2 kurang 5 pangkat 2, 5 kurang 5 pangkat 2, 7 kurang 5 pangkat 2, 3 kurang 5 pangkat 2. Nah, kita sudah mendapat hasil 4 kurang 5 pangkat 2 yaitu min 1, 6 kurang 5 min 1, 8 kurang 5 3, 2 kurang 5 min 3, 5 kurang 5 0, 7 kurang 5 2, 3 kurang 5 min 2. Nah, sekarang kita langsung mempangkatkan. Di sini 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sini 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 0 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Nah, kita sudah selanjutnya kita jumlahkan ini. Selisih dari jumlah yang sudah kita masukkan tadi angka, mendapatkan nilai angka 28. Seluruh ini kita mendapatkan angka 28. Selanjutnya kita bagi 28 per 7. 27 itu dapat dari mana? 7 itu yaitu banyaknya data. 28 per 7 kita pangkatkan menjadi kita ubah menjadi 28 per 7 yaitu akar 4. Kemudian akar 4 itu yaitu 2. Nah, jadi simpangan baku dari data di atas adalah 2. Didapat dari 28 per 7 sama dengan akar 4. Akar dari 4 yaitu 2. Nah, itulah hasil dari simpangan baku yang kita cari tadi. Jadi simpangan baku dari data di atas itu adalah 2. Nah, untuk teman-teman, mungkin itulah hasil penjelasan saya tentang min, median, dan modus dan standar deviasi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang materi kuartil. Kuartil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Fungsi kuartil untuk menentukan nilai batas tiap 25% dalam distribusi yang dipersoalkan. Oleh sebab itu, teknik ini diterapkan jika analisis dilakukan dengan tujuan untuk membagi distribusi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, menentukan batas tiap 25% distribusi yang dimaksud. Dalam statistik, dikenal ada 3 nilai kuartil, yakni kuartil 1 atau biasa dikenal dengan Q1 dan kuartil 2 biasa dikenal dengan Q2 dan kuartil 3 bisa dikenal dengan Q3. Ya, apa saja Q1, Q2, Q3 itu? Ya, kuartil pertama atau Q1 adalah suatu nilai yang membatasi 25% distribusi bagian bawah dan 75% distribusi bagian atas. Kuartil kedua atau Q2 adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, kuartil kedua dapat diidentikan dengan pengukuran median. Kuartil ketiga atau Q3 adalah nilai yang membatasi 75% distribusi bagian bawah dan 25% distribusi bagian atas. Asumsi teknik pengukuran kuartil adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat skala interval. Ya, kita masuk pada cara menentukan nilai kuartil itu sendiri. Jika berhadapan dengan data tunggal,
atau tanpa frekuensi, maka jika mencari nilai kuartil atau KI, nilai I kali N tambah 1/4, di mana I 1, 2, dan 3, atau Q1, Q2, dan Q3. Jadi, I adalah menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung, dan N adalah jumlah individu frekuensi. Apabila berhadapan dengan data bergolong atau distribusi frekuensi bergolong, maka cara menentukan kuartil dengan cara KN sama dengan BB tambah N/4 kali N kurang CFB per FD kali I. Nah, untuk keterangannya, KN adalah nilai kuartil yang dicari atau Q1, Q2, atau Q3. BB adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung kuartil. CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung kuartil. FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung kuartil. I adalah lebar interval atau lebar kelas. N/4 kali N adalah komponen yang menunjukkan pada urutan kuartil. Jika 1/4 N artinya kuartil pertama. Selanjutnya kita masuk pada istilah desil. Desil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 10% dalam distribusi frekuensi. Fungsi desil untuk menentukan nilai batas tiap 10% dalam distribusi yang dipersoalkan. Teknik ini diterapkan jika kelompok atau distribusi data dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Untuk selanjutnya menentukan batas tiap 10% distribusi dimaksud. Dalam statistik dikenal ada 9 nilai desil, yaitu desil 1 atau D1, desil 2 atau D2, desil 3 atau D3, dan seterusnya sampai dengan desil 9 atau D9. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Desil pertama atau disimbolkan dengan DI adalah suatu nilai yang membatasi 10% distribusi bagian bawah dan 90% distribusi bagian atas. Lanjut, desil 2 atau biasa disimbolkan dengan D2 adalah nilai yang membatasi 20% distribusi bagian bawah dan 80% distribusi bagian atas. Selanjutnya, desil kelima atau D5 adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, desil kedua dapat diidentikan dengan pengukuran median dan kuartil kedua atau Q2. Desil ke-9 atau D9 adalah nilai yang membatasi 90% distribusi bagian bawah dan 10% distribusi bagian atas. Asumsi teknik pengukuran desil adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat skala interval. Selanjutnya, cara menentukan harga desil atau nilai desil. Jika berhadapan dengan data tunggal atau tanpa frekuensi, maka cara mencari nilai desil atau DI adalah I kali N tambah 1/10, di mana I 1, 2, 3, 4 sampai 9 atau D1, D2, dan D3 sampai dengan D9, di mana I menunjukkan desil keberapa yang hendak dihitung dan N jumlah individu atau jumlah frekuensi.
Apabila berhadapan dengan data bergolong atau distribusi frekuensi bergolong, maka rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan, Dn adalah nilai desil yang dicari atau D1, D2, dan D3. Bb adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung desil. CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung desil. FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung desil. I adalah lebar interval atau lebar kelas. N/10N adalah komponen yang menunjukkan pada urutan desil jika 1/10N artinya desil pertama. Selanjutnya kita masuk pada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi distribusi menjadi 100 bagian yang sama. Oleh karena itu, fungsi persentil adalah menemukan nilai batas tiap 1% dalam distribusi yang dipersoalkan. Teknik ini diterapkan jika kelompok atau distribusi data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk selanjutnya menentukan batas tiap 1% dalam distribusi dimaksud. Dalam statistik dikenal ada 99 nilai persentil, yakni persentil 1 atau P1, persentil 2 atau P2, persentil 3 atau P3, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99 atau P99. Ya, persentil pertama atau P1 adalah suatu nilai yang membatasi 1% distribusi bagian bawah dan 99% distribusi bagian atas. Persentil kedua atau P2 adalah nilai yang membatasi 2% distribusi bagian bawah dan 98% distribusi bagian atas. Persentil ke-50 atau P50 adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, persentil 50 dapat diidentikan dengan pengukuran median dan kuartil kedua atau Q2, serta desil ke-5 atau D5. Persentil ke-99 atau P99 adalah nilai yang membatasi 99% distribusi bagian bawah dan 1% distribusi bagian atas. Asumsi teknik pengukuran persentil, data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka, dan lazimnya setingkat skala interval. Selanjutnya, cara menentukan harga desil atau nilai desil. Yang pertama, jika berhadapan dengan data tunggal atau tanpa frekuensi, rumusnya sebagai berikut. Di mana I 1, 2, 3, 4 sampai dengan 99 atau P1, P2, P3 sampai dengan P99. Keterangan I menunjukkan persentil keberapa yang hendak dihitung dan N adalah jumlah individu atau jumlah frekuensi. Yang kedua, apabila berhadapan dengan data bergolong atau distribusi frekuensi bergolong, maka rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan Pn adalah nilai persentil yang dicari atau P1, P2 sampai dengan P99. Bb batas bawah nyata dari interval yang mengandung persentil. Dan CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung persentil. FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung persentil. Dan I adalah lebar interval atau lebar kelas. N/100N adalah komponen yang menunjukkan pada urutan persentil jika 1/100N artinya persentil pertama atau P1.
Itulah hasil penjelasan materi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.